mulai ya, karena mulai. sudah terlambat. Iya, oke. Ya, ya silakan. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrolnya lagi di akhir setelah persekutuan kita hari ini. Ya. Oke, jadi selamat malam Ibu Bapak, Om Tante sekalian, Om Opa. Bagaimana kabarnya? Semoga Baik, Kenneth. baik. Semoga semua tetap Baik. dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kalaupun memang lagi nggak baik-baik aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi tetap yakin bahwa dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan nggak baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Amin. amin ya. Bentar ini aku dengar suara aku deh. Kayaknya Mama belum di mute nih. Tahan. Iya, Mama belum di. Oke. Nah Om Tante, Ibu Bapak, saya pribadi senang sekali rasanya bisa join di Persekutuan Dewasa hari ini. Ini perdana. Jadi ini pertama kali saya ikut Persekutuan Komisi Dewasa GKI Puri Indah dan langsung jadi liturgos. Jadi mungkin buat Om Tante yang belum pernah lihat, atau mungkin aku yang belum pernah lihat Om Tante gitu ya, atau Om Opa, di sini salam kenal, namaku Kenneth. Dan untuk mengawali persekutuan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Kami berkumpul dan nanti akan dibuka dalam doa yang akan dipimpin oleh Penatua Lukas Widianto. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, kami berkumpul. Doa pembuka akan dipimpin oleh... Oke. Mari kita berdoa, saudara. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau mengumpulkan kami dalam acara ini. Kami mau bersekutu di dalam nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan kesaksian. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kami juga ingin menyapa satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau beserta dengan kami dalam acara pada malam hari ini. Engkau beri kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang difirmankan pada hari ini. Tuhan, Engkau urapi juga Pendeta Rinto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga berkati Kenneth yang akan memimpin liturgi pada hari ini. Engkau menyertai kami semua satu persatu, baik yang sudah berkumpul, yang sekarang sudah ada, maupun yang
sebentar lagi akan menyusul, mungkin mereka terlambat bergabung. Tuhan berkati kami. Berkati media yang kami gunakan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Om Lukas. Ya, jadi Bapak Ibu Om Tante, Om Opa semuanya, tema kita hari ini adalah bertumbuh di dalam ucapan syukur. Kalau ngomongin soal ucapan syukur, biasanya kita langsung berpikir tentang berkat, tentang sesuatu, tentang karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan kalau kita pikir-pikir, kalau kita mengingat kembali ke belakang ya, nggak cuma hari ini, kalau kita lihat-lihat lagi, begitu banyak berkat dan karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan berkat karunia itu pun hadir dalam berbagai rupa. Ada macam-macam bentuknya. Bisa makan, bisa minum, kebutuhan pokok kita. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita. Sahabat, keluarga, anak cucu, semua orang yang mengasihi kita. Termasuk persekutuan kita pada malam hari ini juga termasuk berkat Tuhan menurut saya. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan persekutuan kita mengangkat pujian berkat anak cucu. Berkat anak cucu. Haleluya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang akan berbagi di persekutuan kita pada malam hari ini. Sebenarnya saya nggak mau nyebutnya tamu sih, lebih ke saudara dan saudari. Jadi saudara-saudari kita ini jauh-jauh datang dari Balikpapan, dan langsung di spotlight nih. Ya, Ibu Apa, Om Tante, Om Apa, semua kita bisa langsung temukan di tengah kita. Ada Gracia beserta dengan kedua orang tuanya. Ada Gracia-nya Tante di situ ya? Ada ya. Oke, sekarang papa mamanya dulu. Selamat malam, Om, Tante. Bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Nah, Om, Tante, Ibu Bapak, kita akan mendengarkan cerita
sedikit sharing yang akan dibagikan oleh orang tua dari Gracia pada malam hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, nanti daripada aku yang panjang ceritain, mending langsung ke orang tuanya Gracia aja yang ceritain tentang berkat karunia Tuhan di dalam hidup dan keluarganya. Silakan Om, Tante, waktu dan layar dipersilakan. Pak Suryadi belum open mic ya, Ibu. Ya, Ibu. Oh iya, belum open. Nah, udah. Sudah? Ya. Siap. Iya. Mungkin saya dulu ya. Silakan Ibu. Silakan. Mungkin tak kenal, nama saya Yuliani. Saya punya anak sebelum saya bertobat. Dulu saya Kristen, tapi saya mengikuti suami beragama sebelah. Waktu itu anak saya 3. Yang pertama laki-laki, yang kedua Juan namanya, yang kedua Yuanita, yang ketiga Melisa. Jadi sebelum Tanya suaranya jelas. sudah jelas suara saya, Kak? Jelas Suaranya jelas. Suaranya jelas. Jelas kami bisa dengar. Ya. Jadi sebelum bertobat, kami punya anak 3, dan setelah bertobat, lahirlah Gracia. Jadi Gracia di awal pertobatan kami hadir. Waktu saya mengandung Gracia ini, jarak dari kakak yang nomor 3 sekitar 11 tahun. Tadinya kami tidak pernah mau punya anak lagi ya, karena kami waktu itu sering pelayanan dan senang gitu pergi-pergi tanpa anak kecil lagi. Tapi Tuhan berkehendak lain. Akhirnya saya 11 tahun kemudian saya mengandung. Waktu saya mengandung, dokter mengatakan anak saya sehat. Berat badannya juga luar biasa, 3,8 ya betul lahirnya. Dinyatakan tidak ada tanda-tanda apa yang terjadi pada anak saya ini. Dan waktu saya umur 38 itu saya melahirkan Gracia. Yang pertama kali menyaksikan kelahiran Gracia, suami ya, waktu itu menemani saya. Jadi pas sudah lahir Gracia, setelah melahirkan, suami tidak memberitahukan keadaan Gracia karena melihat keadaan saya masih kurang sehat waktu itu. Jadi setelah besoknya baru mengatakan bahwa Gracia lahir dengan kedua bola mata berselaput. Waktu itu kami belum tahu dokter mau bilang apa ya waktu itu suami. Cuman kami sudah melihat keadaan seperti itu, kami apa bisa melihat atau tidak bisa melihat begitu. Waktu saya mendengar itu, perasaan saya sebagai ibu memang saya kaget ya, karena awal pertobatan kami kok menerima anak yang Tuhan berikan seperti ini begitu. Saya takut waktu itu, sempat khawatir iman percaya suami saya bisa balik lagi begitu. Tapi puji Tuhan, dengan ucapan syukur Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa rencananya itu indah buat kami menerima Gracia. Dan waktu kemudian dokter menyatakan setelah itu bahwa anak saya mengalami tekanan bola mata pada kedua matanya. Jadi sempat yang satu agak besar, yang satu normal ya. Sampai saat ini keadaan Gracia cuma bisa melihat kurang jelas begitu, samar-samar aja. Jadi dia tahu ini terang, ini gelap, itu aja. Gitu. Mungkin Bapak Ibu, saya mempersilakan ke suami saya lagi untuk memberikan kesaksian awal pertama menerima Gracia. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Silakan Pak Ya. Saridi. Shalom. Shalom Pak. Puji Tuhan, mungkin saya Mas menambahkan. Suryadi. Ya, shalom Ibu. Ya. Saya menambahkan ya. Jadi sebenarnya kalau kenapa kita bisa bersyukur menghadapi semuanya ini, sebelumnya memang saya dulu yang bertobat gitu. Jadi saya dulu bukan orang Kristen, tapi saya dengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Dari saya mendengar nama itu, saya jadi belajar agama saya waktu itu. Jadi saya waktu mendengar nama Yesus adalah Tuhan, saya belajar agama sendiri, tapi akhirnya saya menemukan bahwa Yesuslah Tuhan gitu. Nah, dari situlah saya ambil keputusan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi saya. Gitu. Nah, waktu saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu sebenarnya kejadian sebelum anak kami Grace ini, udah banyak yang Tuhan buat di dalam hidup kami, khususnya saya pribadi. Saya pribadi ini kalau bukan karena Tuhan Yesus, mungkin saya sudah mengalami gangguan jiwa. Gitu. Kenapa? Karena waktu saya di agama saya itu, saya mencoba mencari Tuhan yang tidak dilihat gitu loh. Nah itu yang membuat saya itu udah tidak tahu mau berbuat apa. Tapi saya bersyukur, akhirnya Tuhan mempertemukan dirinya kepada saya dan saya boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dari situ kemudian 1 tahun kemudian sebenarnya anak saya yang laki-laki yang namanya Juan itu mengalami juga musibah, kecelakaan. Dia operasi kepala, dokter bilang tidak ada harapan hidup, tapi Tuhan pulihkan. Nah, di situ saya pertama kali melihat mujizat Tuhan. Tuhan yang menguatkan saya. Tuhan bilang, anakmu akan aku sembuhkan. Karena waktu itu saya juga belum bisa berdoa ya. Jadi saya cuma ngomong aja sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan buat anak saya hidup Tuhan, buat kemuliaan nama-Mu. Kasihani dia Tuhan, tolong dia Tuhan. Puji Tuhan, doa saya dijawab, anak saya disembuhkan dan dipulihkan. Nah itu mujizat yang kedua yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Nah setelah itu anak-anak saya yang lain, Juanita, Melisa, semua diproses Tuhan. Dan mereka mulai berbalik semua untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah saat-saat kami sudah menghadapi sukacita itu, nah memang anak-anak saya udah besar-besar. Jadi saya pikir sampai selesai udah kita pelayanan keliling aja lah. Kami tidak berpikir mau punya anak lagi gitu. Tapi akhirnya kami mendapatkan Gracia lagi. Nah waktu anak saya yang lainnya itu lahir, saya tidak pernah mendampingin istri saya. Tapi waktu Gracia itu saya yang dampingin. Jadi yang duluan tahu Gracia itu lahir dengan keadaan bola mata seperti ini adalah saya sendiri. Nah saya tidak kasih tahu istri saya waktu itu. Jadi saya melihat keadaan anak saya matanya seperti itu, saya berdoa sama Tuhan, saya doain anak saya Grace. Nah saya pribadi jujur sampai di rumah saya mikir, kok begini ya Tuhan ya. Nah memang saya tidak bisa ngerti apa rancangan Tuhan. Tapi waktu saya nangis di hadapan Tuhan itu, saya mendapatkan satu kekuatan Tuhan. Dan saya mendapatkan firman-Nya ya, remanya. Tuhan bilang, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Nah dari situ saya melihat, kalau saya di dalam Yesus, saya tidak boleh lagi untuk tidak mengucap syukur. Apapun yang saya terima, pasti mendatangkan kebaikan. Jadi iman saya seperti itu. Nah jadi kami bisa melalui sampai hari ini, walaupun dalam pergumulan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dari situ saya melihat apa yang saya alami. Dan waktu saya mulai rajin baca Alkitab, kok semua yang saya pikirkan, yang saya ini kok saya damai ya, sepertinya kenyataan gitu Bapak Ibu. Nah, inilah mungkin ya kesaksian dari saya singkatnya, bahwa keadaan Gracia justru yang matanya tidak dapat melihat ini, membuat saya banyak belajar untuk mengenal Tuhan. Karena waktu Gracia keadaan buta, tidak melihat seperti ini, saya seperti Tuhan bicara juga sama saya bahwa kamu sebenarnya buta. Nah, di sini setelah saya mulai melihat bahwa sebenarnya yang saya lihat ini membuat saya salah jalan. Akhirnya dengan saya selalu berkomunikasi, bergumul, sharing sama Grace, mengajak Gracia,
itu sama seperti saya sendiri diajar oleh Tuhan, gitu loh. Jadi saya melihat Gracia itu sama saya melihat diri saya sama Tuhan. Jadi kalau hidup saya ini bukan karena Tuhan, wah pasti hidup yang sia-sia, Bapak Ibu. Nah, makanya semua yang kami alami ini bukan karena kekuatan kami. Karena saya percaya waktu saya bertobat terima Yesus sebagai Juru Selamat, sebenarnya di dalam pribadi saya itu Tuhan sudah taruh rohnya yang bekerja untuk memberi kekuatan. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena memang pada hari saya yang keadaan sudah tidak bisa bicara lagi tentang apa yang terjadi di dalam hidup saya ini, saya seperti orang yang bingung, sudah mulai kehilangan pengharapan, kehidupan ini rasanya tidak ada gunanya lagi. Disitulah saya kedatangan seorang tamu yang ternyata dia adalah juga anak Tuhan yang mendoakan saya. Jadi waktu itu dia bilang, dia sambil dia doakan, puji Tuhan, sudah ada Roh Kudus di dalam hidup Bapak. Nah itu yang menjadi pikiran saya langsung terbuka. Nah sampai hari ini anak muda ini saya belum pernah ketemu. Saya percaya malaikat Tuhan itu Tuhan kirim untuk memberitahu saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Amin. Mungkin itu kesaksian saya. Baik, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Dari cerita, dari sharing yang dibagikan oleh Bapak dan Ibu, saya belajar, buat saya pribadi ya, saya berefleksi, saya menemukan setidaknya 2 hal. Yang pertama, ternyata di balik suatu pergumulan, di balik suatu masalah, ini boleh nggak host kita berdua sama, nah gitu. Ternyata di balik suatu pergumulan, di balik suatu masalah atau permasalahan kita hadapi, ada seperti blessing in disguise. Jadi kita mungkin nggak bisa lihat secara jelas pertama, tapi ketika kita mulai menyelami masalah itu, barulah kita bisa merasakan, oh ternyata begini, ternyata ada hikmahnya gitu. Iya. Untuk saya pribadi, bahkan ketika saya ada permasalahan, justru di situ saya jadi lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi memang ada blessing in disguise. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya temukan, refleksikan juga ya, ternyata penting juga komunitas ya Pak untuk menguatkan kita. Maksudnya tadi pas sudah dicerita ada orang yang ikut membantu mendoakan ya, itu kan suatu penguatan. Bukti bahwa ia hadir bersama dengan kita di dalam suatu masalah. Dan saya berani jamin juga, itu salah satu bentuk kehadiran Tuhan di dalam hidup kita melalui orang lain. Amin. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu. Saya juga jadi belajar banyak. Mengingat kembali, memikirkan kembali tentang berkat Tuhan. Meskipun pertamanya sulit. Ya, dari Bapak Ibu, Persekutuan Komisi Dewasa, adakah yang mau bertanya atau sharing singkat? Kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit, jadi mungkin mau bercerita sedikit atau mau bertanya atau kiat-kiat langkah-langkah praktis gitu kepada Pak Suryadi dan Ibu. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya aja deh Pak. Saya mau tanya. Ini lebih ke langkah praktisnya. Sebenarnya konkretnya sih bagaimana pada akhirnya bisa bersyukur ketika menghadapi sesuatu yang kita tidak duga-duga, menghadapi sesuatu yang di luar dugaan yang wah ini berbeda nih dari yang biasanya. Itu langkah konkretnya bagaimana Pak? Kan itu pasti nggak gampang ya, dan prosesnya pasti nggak sebentar ya. Ada proses panjang. Ya, bagaimana Pak kurang lebih? Ya, jadi setelah saya dapat firman Tuhan mengucap syukur itu kan hari Sabtu. Gresianya ini kan hari Minggu masih di rumah sakit. Jadi saya pergi ke gereja, kebetulan yang khotbah itu juga teman saya, hamba Tuhan juga kan. Nah, akhirnya dia sama-sama saya ke rumah sakit. Nah, jadi waktu Gresia ini didoakan, kami berdoa bersama-sama. Nah, di tengah-tengah kami berdoa itu hamba Tuhan ini bernubuat gitu. Nah, dia bilang begini, anak ini tidak akan mempermalukan, tapi anak ini akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan pakai dia menjadi pemuji dan penyembah. Itu saya amini, kami semua aminin itu. Nah, ternyata
setahun setelah kita berdoa itu, Gracia ini kan bisa bernyanyi, bisa bermain piano. Itu saya merasa satu keajaiban. Kenapa? Karena dia nyanyi itu pertama tidak ada yang ngajar, dia main piano itu main cuma ketok-ketok sendiri sambil dengar nadanya. Saya percaya itu suatu kejadian yang nyata gitu. Nah, terus kedua, sebelumnya juga saya pernah berdoa sama-sama hamba-hamba Tuhan di Bali sebelum Gracia lahir. Itu tahun 2004. Nah, tahun 2004 itu waktu kami berdoa itu, saya tidak saling mengenal. Saya cuma sama teman saya satu, dia bawa saya ke tempat persekutuan doa itu, kami berdoa bersama-sama. Nah, salah seorang hamba Tuhan itu berdoa berbahasa roh, lalu dia terjemahkan gitu. Yang artinya dia bilang begini, Tuhan akan memberikan engkau sebuah proyek besar. Saya tidak ngerti, saya aminin aja. Nah, waktu itu saya juga salah menafsirkan. Saya pikir proyek besar itu usaha saya diperbesar, ya kan? Yang masalah dunia-dunia itu yang saya pikirkan, jujur aja. Nah, perkembangan bisnis. Ternyata anak saya Gracia lahir tahun 2006 dengan keadaan mata tidak melihat, keadaan buta. Itu kan sesuatu yang saya bilang, apakah ini ya yang proyeknya Tuhan? Jadi saya melihat setelah kejadian itu terus didoakan terus sampai hari ini Grace bisa menyanyi memuji Tuhan dan bisa memberkati orang banyak. Justru saya melihat itulah proyeknya Tuhan gitu loh. Jadi kami bisa bersyukur ini memang sebenarnya ada tuntunan Tuhan, iman kami ditambah dari hari ke hari semakin tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kami ini. Mungkin itu sudah bisa jelas ya. Iya, berarti kalau boleh saya sedikit simpulkan, mengubah cara pandang. Ya. Mengubah cara pandang kita, bagaimana kita biasa melihat masalah sebagai beban atau suatu hal yang sulit. Tapi ketika kita mengubah cara pandang kita, melihat itu sebagai sebuah rencana Tuhan dalam hidup kita, maka dengan sendirinya kita juga akan merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup. Terima kasih banyak. Terus itu saya tambahkan sedikit. Silakan Mbak. Apa yang saya katakan ini kan kita boleh baca di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3 kan, yang waktu muridnya Yesus itu tanya waktu ada anak lahir buta sejak lahirnya kan, waktu ditanya kenapa anak ini buta, apakah dosa orang tuanya atau dosa anak ini? Tapi Tuhan Yesus kan bilang apa? Bukan, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam kehidupan anak ini. Jadi apa yang saya lihat kenyataan itu ternyata di Alkitab juga Tuhan Yesus sudah tulis itu, bahwa bukan sesuatu yang buruk yang kita pandang, tetapi justru kita anak-anak Tuhan itu melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah satu kemuliaan di balik itu. Nah, itu mungkin yang menambah kekuatan bagi kita. Ya. Baik. Menarik sekali. Mungkin nanti setelah acara kita hari ini mungkin masih bisa, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Suredi dan Ibu juga masih bisa ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya. Sekarang kita akan melanjutkan persekutuan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan dan kita akan mempelajari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama mempersiapkan hari kita. Mari kita angkat pujian, walaupun tak dapat melihat, yang akan dipandu langsung oleh Gracia. Hidupku
Kepada Bapak Pendeta Rinto, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih, Bang Kenneth. Makasih juga untuk Gracia ya dan keluarga Pak Suryadi Oy ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kita merefleksikan kisah-kisah ya yang kita baru dengar juga, dan tentu saja kisah hidup kita juga, pengalaman kehidupan kita mau coba lihat dari firman Tuhan ya. Apa yang firman Tuhan akan bagikan buat pegangan kita gitu. Dan untuk itu saya mau ajak kita untuk berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini. Kalau ini ada sebuah kesempatan untuk kami kembali memiliki waktu dalam kesejenakan untuk melihat segala kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup kami, sehingga kami belajar untuk terus bertumbuh dalam rasa syukur, bertumbuh untuk bersyukur. Dan kami tahu pembelajaran itu Tuhan sediakan baik melalui kisah kehidupan dan juga di dalam firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami untuk bisa melihat firman itu dan kemudian memandang kehidupan ini dari firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Ya, malam Bapak Ibu sekali lagi semuanya ya. Kesempatan ini saya akan sharing ya tentang bagian firman Tuhan dengan tema kita itu bertumbuh dalam ucapan syukur. Saya mendapatkan bahan bacaannya itu dari Lukas pasal 17 ayat 19, bahan bacaan yang dikirim ke saya, dan saya akan baca ya, tapi saya share screen aja dah. Tadi saya udah bilang saya nggak ada share screen. Saya share screenin ininya aja, bahan bacaannya saja ya, tema bacaan Alkitabnya gitu ya. Nah ini ya, jadi mungkin ada yang lihat handphone atau apa ya, dia bisa lihat juga di layar gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta nih ya yang menjadi bahannya. Jadi kita akan lihat nanti lebih jauh lagi ya pandangan firman Tuhan ya di Alkitab nanti. Ke-10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, itu ya yang bacaan kita tentang 10 orang kusta. Tapi kita akan ngobrol ya Bapak Ibu lebih jauh dari kisah itu gitu ya pada bagian-bagian Alkitab yang lain. Ketika berbicara tentang bersyukur gitu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari cerita ya, dari cerita Pak Suryadi Oy ya, dari
dari Gracia ya dan Ibu tadi, ada kata-kata yang selalu diulang Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, ada kata-kata yang selalu diulang, yaitu saya melihat. Ada kata melihat di situ yang diungkapkan. Nah, kata itu adalah kata yang penting ya. Kata yang penting. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan di dalam rasa syukur, maka yang pertama kita perlu tahu bagaimana cara melihat. Ya, cara melihat. Nah, di Alkitab itu ada dua cara melihat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita telusuri Alkitab, ya, itu ada dua cara melihat kehidupan. Ada dua cara melihat sesuatu yang ada di dalam, yang hadir dalam hidup kita. Nah, yang pertama itu Alkitab itu dia memakai kata, ada dua kata yang digunakan dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah kata blepo, ya. Dia menggunakan kata blepo. Lalu yang kedua, dia menggunakan kata horau. Jadi cara melihat ini akan menentukan apakah kita akan hidup di dalam rasa syukur, hidup di dalam ketenangan, damai sejahtera, atau tidak, gitu ya. Atau kegelisahan dan lain-lain. Jadi rupanya dalam Alkitab itu sudah dijelaskan bagaimana kita melihat kehidupan ini. Bisa kita melihat kenyataan yang ada, situasi yang ada, peristiwa yang ada itu dengan hanya melihat secara blepo. Atau kita melihat dengan secara horau. Nah, dua kata ini tuh dipakai gitu ya. Bahkan ada dalam salah satu kisah di Injil yaitu tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Pada waktu Maria mengunjungi makam Yesus, lalu dia bertemu dengan Yesus, dan ketika dalam pertemuan itu dia bertanya kepada Yesus, dia melihat Yesus itu seperti tukang makam gitu ya, tukang penjaga itulah. Ya, dia bertanya itu. Tapi kemudian dia ketika melihat Yesus di situ, dia bertanya di mana ya ke tempatkan begitu ya. Tapi setelah kemudian Yesus menyebut dia sebagai Maria, maka Maria berubah ketika melihat Yesus. Nah, di dalam teks itu, Bapak Ibu, ada dua kata melihat yang dipakai yang berbeda artinya. Dan ini teks-teks lain juga muncul, gitu ya. Yang pertama, Maria tetap menangis ketika dia melihat Yesus. Walaupun Yesus itu ada di depan dia tetap menangis, dia tetap sedih. Dan kata melihat di situ itu menggunakan kata blepo. Tapi kemudian ketika Maria tadi Kenneth tuh bilang persepsi melihat. Ketika Maria melihat lagi Yesus ketika disebut nama secara pribadi, maka kata melihat dalam Alkitab itu dia berubah katanya. Dia menjadi horau. Nah, ketika dia berubah, maka muncul perubahan dalam diri Maria. Dia merasa bahagia, dia merasa sukacita, dia merasa punya kekuatan baru, dan dia bergirang hati karena itu. Nah, sebetulnya bedanya apa sih antara blepo dan horau ini? Jadi kalau blepo itu, Bapak Ibu, ketika kita melihat segala sesuatu itu seperti adanya itu. Contoh misalnya, waktu Bapak Ibu ke gereja, misalnya, atau Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu melihat salib, itu melihat salib, ya hanya seperti salib, seperti kayu, tiang begitu. Jadi hanya itu, yang mungkin salibnya modelnya bagaimana, ada keindahan di situ. Atau Bapak Ibu melihat Alkitab, ya seperti Alkitab, buku seperti itu. Itu adalah cara pandang blepo.
cara pandang hanya melihat sebatas kenyataan yang ada ditangkap oleh indera mata kita. Apa yang terjadi misalnya orang mengalami ekonomi turun, mengalami situasi sulit, dia hanya melihat, oh ya memang kondisinya turun, kondisinya bangkrut. Ya, kondisi salib ya hanya sebatas kayu itu. Ya, hanya sekedar sebuah palang. Itu cara melihat Blepo. Tapi Alkitab menyediakan satu cara pandang yang lain, yaitu melihat tadi secara horau, yaitu melihat apa? Melihat melampaui apa yang dilihat oleh mata. Apa itu? Jadi ketika kita lihat salib, kita nggak melihat hanya sebuah tiang begitu, kayu begitu yang terpalang itu, tapi melihat ada pengorbanan kasih Kristus di salib. Di situ. Ketika kita melihat salib, kita tidak melihat bentuk itu semata, tapi melihatnya dengan berbeda. Melihat bahwa ada pengorbanan Tuhan, kasih Kristus, penebusan, penguatan, ya, yang hadir, yang ada untuk hidup manusia, untuk diri kita. Makanya, dua orang yang memandang salib itu bisa mengalami dua situasi yang berbeda. Ada dua orang yang melihat salib, yang satu melihat hanya sebatas biasa, tetapi yang satu lagi dia bisa tersungkur, menangis dan meratap di situ dan kemudian mendapatkan kekuatan. Walaupun mereka sama-sama pandang salib itu. Berbeda Bapak Ibu. Nah, ini cara pandang yang diberikan dalam Alkitab. Jadi bagaimana yang pertama ya, ketika kita berbicara tentang bertumbuh dalam rasa syukur, maka mulailah, kalau ditanya tadi kan, mulai dengan cara melihat yang mana yang kita perlu latih. Tadi Pak Oi bilang, Suryati, dia melihat kembali situasi, melihat peristiwa yang ada. Dia melihat ternyata di situ ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Dia melihat Gracia bukan sekedar anak yang memiliki selaput pada matanya, tetapi Tuhan menolong Pak Suryadi itu melihat ada sebuah anugerah Tuhan, ada keajaiban di situ, ada panggilan Tuhan di situ, ada apa lagi, ada karya Tuhan di situ, dan itu mengubah hati daripada keluarga ini. Nah, cara melihat itu yang disebut dengan horau. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pertama kita bicara tentang kenapa ya saya nggak bisa bersyukur atas hidup saya, susah banget saya untuk bahagia dan damai. Bapak Ibu mungkin saat ini ngalamin banyak pergumulan dengan pandemi ini. Maka yang pertama kita belajar, coba lihat dengan cara yang berbeda. Mungkin kita mengalami itu karena kita melihat dengan cara Blepo. Tapi firman Tuhan sediakan cara melihat yang lain, yaitu horau. Dan ini akan mengubah. Dan itu banyak cerita. Ya, ini ada komen ya, bagus juga nih. Ya, tidak ada gunanya orang bisa melihat kalau hatinya buta. Ya, jadi siapapun sebetulnya cara horau ini memang melihat bukan dengan fisik, tetapi melihat di balik semua kehidupan ini. Sampai pada akhir kita melihat, oh bahwa ternyata malaikat Tuhan, kuasa Tuhan itu kita bisa lihat dan rasakan menyertai kita. Sama seperti Elisa pada waktu tempat daerahnya itu dikepung oleh pasukan, lalu kemudian hambanya itu kemudian pagi-pagi dia naik ke atas ya ke lotengnya itu, dia lihat pasukan itu begitu banyak, lalu dia bilang celaka gitu. Tapi Elisa tenang, lalu dia minta Tuhan celikan mata dia, celikan, itu doanya loh. Celikan mata dia, ketakutan banget orang, takutan. Tuhan celikan matanya. Doa Elisa itu cuma minta celikan matanya. Tapi kemudian yang terjadi apa? Ketika dia dicelikan matanya, dia lihat bahwa ternyata penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang mengelilingi mereka, dan dia berubah. Begitu. Jadi kalau misalnya pertama ditanya, bagaimana cara kita bertumbuh dalam ucapan syukur? Maka bertumbuhlah pertama, kita diajak bertumbuh mulai dari cara melihat yang berbeda kehidupan ini. Cara horau ini.
Lalu yang berikut Bapak Ibu, yang kedua, pertumbuhan itu terjadi mulai dari melihat, lalu kemudian dari mana lagi. Nah ini juga tadi tampak dalam cerita Pak Suryadi ya, itu terlihat secara kita menjelaskannya. Jadi yang kedua itu adalah cara memahami persoalan. Tadi cara melihat pergumulan, sekarang cara memahami pergumulan. Alkitab itu punya dua penjelasan di situ. Ya, mungkin ini sekalian belajar kita ya, belajar karena saya hanya menjelaskan apa yang ada di Alkitab gitu ya. Jadi di Alkitab itu ada dua cara untuk melihat pergumulan. Dan itu akan cara melihat ini hadir dalam hidup kita, itu mengubah cara kita nanti menerima semua itu. Gitu ya. Apapun pergumulannya ya. Cara memahami pergumulannya itu yang perlu dibangun. Nah, saya sedikit share gitu ya. Di Alkitab itu ada memang dua kata ya. Dua kata yang terkait dengan melihat pergumulan yang ada, itu yang menolong diri kita untuk bisa bertumbuh begitu ya. Nah, kata yang pertama itu kalau Bapak Ibu lihat ini. Jadi ketika sesuatu terjadi di dalam hidup kita, kita kan sering bilang tuh pencobaan. Waduh, ini pencobaan. Gitu. Wah, ini masalah nih. Masalah ini kenapa saya dapat masalah begini gitu ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada dua penjelasan di situ yang kita perlu pahami supaya kita ngerti. Jangan buru-buru kita menyudutkan diri kita atau melemahkan diri kita. Yang kedua, ini kita harus lihat, ini kita harus petakan. Ini apa gitu masalah ini? Pergumulan ini apa? Ini masuk dalam arti peirazo, ya, atau ini masuk dalam pengertian dokimazo. Nah, itu ada dua kata di situ berbeda, Bapak Ibu. Ya, kita harus lihat supaya jangan sampai kita kehilangan rasa syukur kita, kehilangan semangat hidup kita, kehilangan harapan kita gitu. Bahwa ini kita setiap pergumulan itu kita akan lihat ini masuk dalam peirazo atau ini masuk dalam dokimazo. Apa sih itu, Pak? Ini kenal istilah aja ya Bapak Ibu, karena istilahnya agak menarik gitu ya, supaya kita bisa tahu gitu. Nah, yang peirazo itu memiliki arti gini Bapak Ibu. Sesuatu datang, dia menjadi godaan bagi diri kita. Persoalan pergumulan itu hadir dalam hidup kita itu menjadi sebuah godaan. Itu peirazo. Godaan untuk apa? Godaan yang membuat kita bisa terjebak dan jatuh di dalamnya lalu kemudian menjauh dari Tuhan dan melakukan sesuatu yang justru sebaliknya, yaitu keburukan. Itu peirazo. Jadi apapun yang terjadi itu datang, itu sifatnya itu dia membawa kita dalam sebuah pencobaan, dalam artian menggoda kita. Jadi kita bisa lihat apakah sesuatu yang datang ini menggoda saya untuk berbuat dosa, menggoda saya untuk berbuat kesalahan, menggoda saya untuk menjauh dari Tuhan, menggoda saya untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan atau tidak. Nah, kita mesti tentukan, kita harus perhatikan. Atau yang kedua, yang memang hadir dalam hidup kita, yaitu dokimazo. Bahwa dia hadir memang dengan sebuah tujuan. Dia bukan menggoda kita. Tapi memang dia hadir dalam hidup kita untuk memunculkan, untuk menghadirkan satu pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan dan hidup kita. Nah, itu adalah dokimazo. Contoh misalnya gini. Kenapa sih orang bisa aja ketika orang misalnya berduka gitu ya, dia menangis, dia susah sekali bersyukur. Ya, lalu kan kita selalu bertanya. Tadi juga muncul pertanyaan itu kan, kenapa Tuhan harus saya? Gitu. Kenapa Tuhan saya ngalamin ini? Ya, Bapak Ibu, itu pertanyaan yang selalu menghambat rasa syukur kita. Kan muncul begitu ya. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa saya? Kenapa? Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari Alkitab, kalau kita tahu bahwa kita tidak melakukan sebuah godaan kesalahan atau dosa di situ, atau godaan untuk berbuat jahat, maka kita akan memahami, kita belajar untuk memahami. Ketika ini terjadi, maka ini adalah bagian dari dokimazo itu.
Yaitu bagian apa? Yaitu bagian untuk memunculkan pengenalan kita yang lebih dalam akan Tuhan dan kehidupan ini. Sehingga pada saat kita berkata, oh saya sedang mengalami doki masuk, maka cara memahami persoalan itu akan membuat kita berbeda. Oke Tuhan, baik saya alami ini dan saya akan semakin melihat dan mengenal Engkau. Apa yang Engkau sediakan bagi saya, pekerjaan-pekerjaanmu akan saya lihat. Dan dengan demikian, cara memahami persoalan dan pergumulan yang ada membuat kita tidak mematikan rasa syukur kita. Dan itu yang firman Tuhan ungkapkan begitu ya. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, lalu bagaimana cara bersyukurnya gitu kan ya? Bagaimana saya cara bersyukurnya? Nah, pembacaan kita pada saat tadi itu memuat dua hal tadi sebelumnya dan juga memasukkan hal yang ketiga ini. Tiga berbicara tentang orang kusta itu. Pada saat orang kusta itu mengalami sakit kustanya, dia melihat Yesus, dia panggil cuman Yesus, ya, dia panggil panggilan dia itu kan, dia Yesus guru, dia bilang. Yesus guru begitu kan. Nah, jadi dia melihat hanya sebatas untuk apa? Untuk kehidupan dia itu, dia melihat dalam sebatas kehadiran pribadinya itu. Ya, tetapi kemudian dalam proses pemulihan dia bisa kembali. Kenapa dia bisa kembali? Karena satu, dia tidak hanya melihat tentang kesembuhan, tetapi dia melihat ada kasih sayang di situ. Kasih yang melingkupi kuasa yang dia terima. Sehingga dia kembali kepada Kristus. Kembali untuk bersujud, ya, kembali untuk memuliakan Tuhan, dan kembali untuk memuji namanya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa apa yang dia alami, dia terima. Itu bukan sekedar sebuah pemulihan, bukan sekedar sebuah kesembuhan, tetapi dia melihat bukan sekedar tentang kuasa, tapi dia melihat ada sebuah kasih yang luar biasa untuk dirinya. Dia melihat memakai penglihatan rohani. Yang 9, dia hanya melihat secara black. Oh iya, tadi saya kusta, sekarang saya nggak kusta. Tapi karena itulah dia tidak kembali kepada Yesus. Dia pergi. Karena dia tidak melihat apa yang dia terima saat itu dengan cara melihat yang berbeda. Nah, lalu kemudian bagaimana cara bersyukur gitu ya. Nah, menarik Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan dengan prinsip kalimat-kalimat yang lain, tapi saya mau sharingkan bahwa di dalam kita itu ada satu kata itu yadah gitu ya. Yadah itu yodal dan he gitu ya dalam bahasa Ibrani itu. Yadah ini kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ini adalah kata bersyukur gitu. Yang menariknya begini. Kata yadah ini ya, itu satu kata tapi menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam pertumbuhan untuk bersyukur. Satu kata itu. Kalau dia melihat dari sebuah penjelasan piktografnya, artinya gambar yang lebih tua dari tulisan itu, yadah itu akarnya itu memiliki kata di atasnya semakin banyak. Tapi poinnya gini, yadah itu merupakan juga akar kata daripada Yehuda. Bapak Ibu pernah dengar ya? Yang menarik, yadah ini muncul adalah dari perkataan Lea. Jadi Lea waktu itu, ketika dia menikah dengan Yakub, ya, ketika menikah dengan Yakub, Lea itu nggak dicintai oleh Yakub, kan gitu Alkitab bilangnya. Lea itu nggak dicintai oleh Yakub. Dia itu meratap, dia menangis sebetulnya. Jadi pada waktu menikah, Rachel kan katanya Rachel itu meratap gitu kan. Tapi Lea tuh meratap lebih dulu. Dia nggak dicintai oleh Yakub. Bapak Ibu tahu itu. Dan kemudian Tuhan memberikan kasih sayang atau membagikan satu karya kasih buat dia. Lahirlah anaknya pertama Ruben. Lalu lahirlah yang kedua, Tuhan mengasihi aku. Lahirlah yang ketiga dan lahirlah yang keempat. Yang keempat itu adalah Yehuda. Kenapa? Aku bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan kemudian menutup rahimnya. Nah, dari kata Yehuda itu, Yehuda itu bersyukur. Nah, itu kemudian dari kata itulah kemudian terus orang Israel dikenal dengan Yahudi. Nah, yang menarik adalah yadah itu merupakan rasa syukur dengan 3 bentuk ya.
dia punya 3 bentuk. Bentuknya itu adalah tangan, pintu, dan orang. Jadi dengan kata ini dikatakan orang kalau bersyukur itu gimana sih gitu ya? Kalau kita sederhana bilangnya, bersyukur itu tangan, tangan lalu kemudian pintu itu dan kemudian orang. Gitu ya. Artinya apa? Gitu ya. Artinya Bapak Ibu ya, saudara, Yada itu memiliki arti gini. Orang bersyukur itu bertumbuh yang pertama tangan itu tangan tuh gambar itu nggak boleh digenggam. Jadi ada sesuatu yang dipersembahkan. Jadi mengucap syukur itu berarti adalah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya. Mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Lalu yang kedua, mengucap syukur itu memiliki arti ya, memiliki arti adalah pujian, ya, pujian, pintu ya, keluar, pujian, syukur itu keluar, ya, keluar daripada diri kita. Lalu yang ketiga itu gambar orang berdiri, itu bukan pujian tapi juga adalah pengakuan iman. Jadi kalau ditanya bersyukur itu gimana sih? Bersyukur itu yaitu memberikan sebuah persembahan, lalu kemudian menyatakan pujian, kemuliaan bagi Tuhan, dan yang kemudian adalah menyatakan kesaksian iman, pengakuan iman akan Tuhan. Dan itu yang terjadi pada si kusta ini. Bahwa kusta ini diajak oleh Yesus, suruh pergilah kamu ke imam, orang-orang itu sudah sembuh. Karena apa? Karena ada 2 hal yang hendak dilakukan, yaitu mengecek dan kemudian bagian kedua mereka membawa sesuatu sebagai persembahan syukurnya, persembahan kurbannya. Jadi 3 itu terjadi. Tetapi kemudian yang satu ini kembali dan kemudian apa? Dia iadah mengucap syukur dalam artian memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan yang berikut ini menjadi sebuah kesaksian pengakuan imannya tentang Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara, kalau misalnya hari ini tema kita bicara bertumbuh di dalam ucapan syukur, maka saya hanya bisa menyaksikan apa yang di dalam kitab itu, maka pertumbuhan itu akan terjadi seiring dengan pertumbuhan cara kita melihat kehidupan ini. Saya selalu berpikir belajar kita dari para fotografer. Fotografer itu saya juga bingung ya. Daun kering juga dipoto jadi cakep gitu ya. Saya juga bingung. Ranting pohon kering dipoto juga jadi indah gitu. Ombak yang besar juga difoto jadi apa? Jadi menarik gitu ya. Jadi membuat orang tuh kagum gitu ya. Jadi rasa syukur, kekaguman pada Tuhan itu dimulai dari cara melihat kita. Ketika kita melihat dengan cara yang kurang tepat, hanya melihat secara mata indrawi, maka rasa syukur itu sulit untuk muncul, Bapak Ibu. Cobalah lihat kehidupan kita dan lihat hanya secara indrawi, semua biasa-biasa saja. Tapi kalau dilihat secara berbeda, secara horau, maka saya yakin dan percaya ada satu perbedaan dalam hati kita. Ada kebahagiaan. Ada damai. Begitu. Hal yang kedua, tadi ya, bertumbuh dalam pengucapan syukur itu juga akan muncul ketika kita belajar juga untuk apa? Mengolah pemahaman kita akan kenyataan atau peristiwa yang hadir dalam hidup kita. Nah, kita ceritakan tadi bahwa pemahaman kita juga perlu dikontrol. Apakah ini pencobaan ini atau persoalan-persoalan ini datang itu dalam arti apa? Tapi ketika kita tahu bahwa kita memang mengalami ini bukan karena kesalahan kita, dalam arti kita nggak bikin dosa kok, nggak bikin jahat gitu ya. Maka itu yang dibilang tadi yang dikutip dalam Yohanes 9. Salah siapa ini? Mereka nggak salah. Tapi memang ada dokimazo di situ. Bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan dinyatakan. Tapi kalau kita melakukannya karena kesalahan kita, ya kita bertobat, gitu ya, kita berubah. Tapi kalau memang kita enggak, kita tahu ini hadir kedukaan, situasi yang kayak Gracia, begitu kan nggak ada. Tapi di situ ada dokimazo, Tuhan hendak menyatakan pekerjaan. Maka kita akan melihat
pergumulan ini, persoalan ini dengan pengharapan. Dan itu akan munculkan rasa syukur. Dan terakhir, sekali lagi, bagaimana cara kita melatih untuk tumbuh terus dalam tindakan syukur? Maka, iya dah, cerita si kusta ini juga memberi inspirasi. Tangan itu tidak bisa digenggam, hanya menggenggam. Maka tangan ini harus juga belajar dilatih untuk apa? Untuk terbuka. Mempersembahkan sesuatu pada Tuhan dan kemuliaannya, lalu kemudian kita harus juga, lidah kita harus terbuka, mulut kita terbuka untuk berlatih terus memuji Tuhan dalam segala situasi kondisi. Tapi bukan hanya itu. Ada juga satu karya kesaksian iman. Kesaksian iman, kita berdiri dan menyatakan, bukan hanya buat diri kita, tapi pada orang lain. Tentang siapa Kristus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Sehingga bersyukur itu tidak berhenti hanya di persembahan, tidak berhenti hanya di pujian, tapi dia harus sempurnakan. Di mana? Di sebuah karya. Karya, tindakan yang menyatakan iman kepada banyak orang, kasih Tuhan pada banyak orang. Itu yang bisa saya sharingkan buat memperlengkapi kita semua. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta, Pak Pendeta Rinto. Sekarang saat teduh diiringi dengan lagu yang dari Gracia juga, Ku Bawa Syukurku. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ku bawa syukurku.
Ibu Bapak, Tante Om, dan Mama Opa sekalian, sekarang waktunya persembahan, waktunya kita memberikan persembahan kita pada Tuhan. Nah, ini dia. Ada 3 cara. Persembahan kita ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan melakukan scan QRIS, yang nomor 1 ya, scan QRIS GKI Puri. Yang kedua dengan cara transfer langsung ke rekening persembahan GKI Puri Indah dengan nomor yang tertera, nomor rekening yang tertera. Kemudian yang ketiga dengan cara dimasukkan ke dalam amplop kosong, amplop persembahan kosong, untuk kemudian nanti dibawa ke gereja pada waktu kita bisa beribadah onsite kembali di gedung gereja. Untuk menyambut, sambil mengiringi persembahan kita akan sama-sama angkat pujian berlimpah sukacita, dan nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Yanti. Baik, mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami ucapkan untuk semua kemurahan hati-Mu kepada kami. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas semua kebaikan-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Om Tante sekalian, hari sekarang kita akan merayakan kalau yang ulang tahun bulan ini, bulan September. Mungkin Om Tante pengurus, apakah ada? Nah. Happy birthday to ini belum keluar yang masih loading ya. Selamat ulang tahun Ibu Lina. Nah, gitu. Bu Yeti, selamat. Happy birthday to Selamat ulang tahun Ibu Yeti. Happy birthday to you. Salah satu ada Ibu Lina. Happy birthday, happy birthday, happy Asep Setia. Salam September kemarin. Happy birthday to you. Teofilus. Pak Pendeta Rinto. Kenal sembilan. Happy Pak Santoso. Pak Ibu Priscila. birthday to you. Yunus. Nah, 15 September kemarin. Rina. Masih juga si Giorno. Tahan Bening, tanggal 19. Pak Bahari. Happy birthday. Ibu Teresia. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing unto
tadi jam. Ya, jadi itu adalah saudara-saudara kita yang sudah sedang dan akan berulang tahun di bulan September ini secara khusus. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tadi di awal, Bapak Ibu ada yang mau didoakan secara khusus? Tadi di awal sih ada Kak Irma, anaknya Ibu Putri dari Ibu Hedi, dan sudah dicatat juga ya sepertinya oleh Pak Pendeta tadi di awal. Ya, adakah Ibu Bapak yang mau didoakan secara khusus? Pak Pendeta boleh mungkin nanti tolong juga doakan yang berulang tahun. Ada banyak ya tadi Pak ya. Didoakan semua ya. Yang ultah. Boleh, atau secara umum juga boleh. Ya, oke. Dikondisikan saja. Tante Magda, apakah ada lagi yang didoakan? Pak, doakan yang hadir semua di kehadiran ini, juga untuk keluarga Gracia, Epifania ya, dan untuk Bapak dan Ibu Suryadi Uy. Minta tolong didoakan juga. Terima kasih, Pak. Kita berdoa. Oke, ya Bapak Ibu, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Seringkali Tuhan dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa-peristiwa yang hadir dalam hidup kami. Mungkin kalau peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang membuat kami tertawa, membuat kami bergirang hati. Itu adalah peristiwa yang tidak membuat kami untuk terhambat mengucap syukur. Tapi acap kali Tuhan, ada banyak peristiwa yang hadir dalam hidup kami. Yang memiliki nuansa yang berbeda. Bahkan itu bisa memilukan hati secara manusiawi kami. Dan karena itu kami memohon Tuhan, biarlah pada saat ini kami meminta Padamu, agar kami boleh bertumbuh di dalam ucapan syukur. Tuhan berkati penglihatan kami, agar kami bisa melihat lebih jauh dan lebih dalam, bukan hanya sekedar penglihatan indrawi kami. Setiap peristiwa yang hadir dalam bentuk dan rupa apapun, Tuhan berkati penglihatan kami, supaya kami boleh melihat kasih kuasa Tuhan dan penyertaan-Mu. Dan kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang ada di balik peristiwa-peristiwa itu, di dalam semua kejadian yang ada. Tuhan berkati bukan hanya penglihatan kami, berkati juga pemahaman kami, agar kami ketika berhadapan dengan situasi yang ada, kami boleh melihat ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bisa memahami bahwa setiap peristiwa yang hadir ini adalah bagian dari kehidupan untuk memunculkan, menghadirkan pengenalan-pengenalan kami, kebaikan-kebaikan, kekuatan-kekuatan yang Tuhan sediakan dalam diri kami. Karena kami tahu tidak ada perkara yang tidak kami dapat tanggung di dalam Engkau, karena Engkau memberi jalan keluar bagi kami. Karena itu Tuhan berkati pikiran kami, supaya pikiran kami tidak mematikan dan melemahkan ungkapan syukur kami. Tuhan berkati juga kami untuk boleh terus terlatih, terus belajar di dalam melakukan tindakan-tindakan syukur. Lewat persembahan kami, lewat pujian kami, dan terlebih lagi juga kami lengkapi itu semua lewat kesaksian iman, melalui perkataan ataupun karya. Tuhan berkati kami semua, tolong kami. Dan saat ini kami sebagai saudara, sebagai sahabat mau berdoa juga, memohon rahmat Tuhan untuk Irma, anak Bu Hedi. Tuhan memberikan rahmat, pertolongan baginya, penyertaan, dan juga pimpinan. Kami juga mau mengucap syukur dan memohon rahmat Tuhan yang sudah ada dan terus ada untuk keluarga Bapak Suryadi Oy.
dan ibu dengan 4 anak, Juan, Melissa, Yonita, Gracia, dan 3 cucu. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk juga Gracia dalam pelayanannya bersama keluarga. Terima kasih Tuhan bahwa biarlah melalui mereka mata kami juga terbuka melihat betapa kasih Tuhan, karunia Tuhan, dan karya Tuhan nyata dalam kehidupan yang menolong kami untuk mengucap syukur dalam hidup ini. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan berkati jemaat Puri. Tuhan berkati setiap anggota yang hadir lewat Zoom ini. Tuhan berkati mereka, rahmat-Mu menyertai mereka. Beri tuntunan, beri pimpinan, beri bimbingan. Dan Tuhan yang selalu kuatkan setiap orang. Dengan segala persoalan dan pergumulannya, mereka boleh tetap tumbuh dalam rasa syukur dan harapannya. Tuhan juga berkati seluruh jemaat di GKI Puri dalam kehidupan mereka yang mungkin saat ini belum bisa bergabung dalam Zoom, dalam ibadah. Tuhan berkati mereka, biarlah di tengah-tengah situasi pandemi ini, mereka tetap dimampukan untuk melihat kasih pertolongan Tuhan. Dan mereka mengucap syukur di dalam panggilan kesaksian mereka dan juga dalam persekutuan dalam pujian. Tuhan berkati. Dan kami ucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September. Rahmat Tuhan menyertai setiap orang. Sukacita Tuhan mengiringi setiap perjalanan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati dan melanjutkan berkat-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapa. Di doa kami, Tuhan berkati semua pengurus di Komisi Dewasa GKI Puri ini, berkati mereka melalui pelayanan itu ada kesaksian yang membawa rasa syukur dan sukacita bagi banyak orang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Rinto. Bapak Ibu, persekutuan kita sudah hampir selesai. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus Komisi Dewasa GKI Purindah. Silahkan. Baik, terima kasih Kenneth. MC kita hari ini luar biasa ya. Kenneth, terima kasih atas pelayanannya. Kenneth ini putra dari Bapak Pendeta Cipto dan Ibu Bulan ya. Luar biasa. Dia tuh calon pendeta. Wah, hebat. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara hari ini dan kita harus mengakhiri acara kita di malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas perkenannya, maka acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Internetnya juga baik ya, berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan malam hari ini, perkenankanlah kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Rinto Tampu Bolon dari GKI Taman Aries yang telah melayankan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa memberkati kita semua. Kami mendoakan semoga Bapak Pendeta Rinto, Ibu Sylvia, dan anak-anak serta keluarga semua selalu diberi kesehatan ya, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak sekeluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Suryadi Uy dan Gracia Epifania. Ini ada sedikit tayangan foto ya, foto keluarga. Iya. Pak Gita mau share ya. Terima kasih atas kesaksiannya yang boleh menguatkan dan mengingatkan kita kembali ya untuk selalu dapat bersyukur dalam setiap keadaan karena Tuhan pasti mempunyai rencana, rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, Komisi Dewasa GKI Puri Indah berkenan memberikan tanda terima kasih juga ya dan hadiah kenang-kenangan khusus untuk Gracia. Nanti kami akan kirimkan ya ke Balikpapan. Gracia mungkin sekarang udah ngantuk ya di Balikpapan, sekarang udah jam 10 malam. Setelah ini ya bisa langsung istirahat ya.
Tadi fotonya masih tayang ya, sorry. Itu foto keluarga ibu bapak ya, ada Juan, kakak Melisa, kakak Juanita, dan 4 cucu. Ya. Bapak Ibu Suryadi ini sudah punya 4 cucu. Kesia, Noah, Marvel, dan Mika yang lucu-lucu. Puji Tuhan ya, semua baik dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Suryadi Ui semua. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati Bapak Ibu sekeluarga dan pelayanan Bapak Ibu sekeluarga ya, juga Gracia yang saya dengar selalu rindu melayani sampai sampai ke Papua, sampai melayani ke Kendari atau apa Samarinda ya Bu. Ya, semoga Bapak Ibu semua dan Gracia pelayanan bisa melayani terus. Amin. Amin. Nama Tuhan. Ya. Oke, tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah maupun non Puri Indah. Mungkin ada dari yang bukan Puri Indah ya, seperti Pak David Wijaya dan lain-lain. Saya belum bisa sebutkan namanya satu-satu ya, maaf. Yang saya lihat cuma Pak David Wijaya. Yang telah meluangkan waktu untuk hadir, dan kami sangat bersuka cita Bapak Ibu Saudara-saudari semua berkenan bersekutu bersama di malam hari ini. Kami sangat bersyukur dan mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir kembali di acara-acara Komisi Dewasa tiap Sabtu akhir bulan. Oke. Juga terima kasih kepada MC kita Kenneth atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kenneth dalam studinya ya. Calon pendeta juga ini seperti papanya dan mamanya. Atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati Kenneth ya. Berkat juga untuk Papa Mama, Rachel dan Felicia. Makasih kepada Lala dan Penatua Lukas dan kawan-kawan, Ibu Eli, dan siapa lagi tuh Ibu Joyce ya untuk PNJ persembahan yang tadi dilayangkan ya, persembahan pujian. Oke, terima kasih banyak. Tak lupa terima kasih pada kawan-kawan PIC, publikasi ya Ibu Hera, Bu Yanti, Bu Heni yang telah membantu dalam mengundang hadirin sekalian. Jangan bosen ya Bu. Juga kepada tim multimedia Pak Santoso dan Bu Teolena, terima kasih banyak. Pak Santoso sedang kurang sehat nih, semoga bisa segera sembuh ya, sehat kembali. Juga terima kasih pada seluruh rekan-rekan Komisi Dewasa yang telah membantu sehingga acara ini semua bisa berlangsung yang baik. Terima kasih. Terakhir ada pengumuman untuk bulan depan. Untuk bulan depan kita ada acara berkaitan dengan bulan keluarga ya, berjudul temanya Ketika Badai Menggelora. Acara ini akan menarik sekali ya karena ada banyak diskusi dengan Ibu Psikolog Julia Sulaiman yang akan berhubungan dengan Pak Sutri. Untuk itu kami sudah menyebarkan kuesioner kepada Bapak Ibu, mohon bantuan untuk diisi sebagai bahan relevan yang akan kita diskusikan bersama dalam acara bulan depan. Bapak Ibu Suryadi Ui juga diundang kalau bisa hadir ya. Oke. Amin. Baik, ini dengan Ibu Psikolog dari UI, jadi beliau senior sekali. Dan tentang hubungan Pak Sutri. Sangat menarik. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Lagi tamu udah siap? Oke. Tanggal 30 Oktober tahun 2021 ya. Tolong catat tanggal dan jamnya, jangan lupa. Waktunya jam 19 malam hingga 21 malam WIB. Ya, malam. Kalau di Balikpapan jam 20 ya, Ibu. Pelayan firman, ini talk show ya, bentuknya talk show. Jadi dengan Ibu Psikolog senior dari UI, Ibu Julia Sulaiman Chandra, istri dari Pak Robi Chandra.
Demikian Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hadir. Terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Sampai jumpa bulan depan. Kalau masih ada yang mau ngobrol setelah ini, monggo, masih ada tadi yang masih kepengen ngobrol. Makasih Pak Rinto atas pelayanannya. Salam buat Bu Sylvia. Makasih semuanya Bapak Ibu di Puri. Terima kasih Pak Pendeta. Makasih Bu Suryadi. Terima kasih ya. Terima kasih untuk firman-Nya. Ya. Kalau masih ada yang mau ngobrol. Gracia, selamat kasih ya, Grace. Terima kasih Om Rinto. Terima kasih Om Rinto. Makasih ya. Aku pamit. Pak Suryadi, makasih ya. Makasih Pak. Makasih, Tuhan Pak, berkati Pak. doanya. Suryadi. Pak Suryadi, Ibu, dan Gracia, Ya. terima kasih. Terima kasih. Ibu. Kakak. Nanti kita undang lagi bulan depan ya Bu. Pak Suryadi. Ya, Bu. Pak Rinto. Selamat Selamat ulang tahun. Ya. Pamit ya. Semuanya, bye. Terima kasih Kita Pak. pamit. Dadah. God bless you.